Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bicara tentang para sahabat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang ingin saya ingatkan terlebih dahulu, bahwa laqad ikhtalafa ulama salafan wa khalafan fi ta'rifis sahabah. Para ulama salaf maupun khalaf telah berbeda pendapat mengenai definisi sahabat. Jadi apa makna sahabat? Apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Para ulama salaf maupun khalaf terjadi perbedaan pendapat. Minhum man yatashaddaduna fihi. Ada ulama yang sangat memperketat makna sahabat, sampai-sampai hatta la ya'udus sahabat illa afradan mahsusin. Saking ketatnya dia mendefinisikan sahabat dengan syarat-syarat yang berat, sampai yang terkategori sahabat hanya orang-orang tertentu saja. Itu kelompok yang pertama. Wa minhum man yahsurunahu fil muhajirina wal ansari faqat. Dan ada lagi ulama yang mendefinisikan sahabat, memaknai sahabat hanya mencakup muhajirin dan ansor saja. Jadi menurut mereka selain muhajirin dan ansor tidak masuk kategori sahabat. Wa minhum man yatawassa'una fihi. Tapi ada juga ulama-ulama salaf maupun khalaf yang yatawassa'un, yang memperluas makna sahabat. Jadi tidak memberikan syarat-syarat yang ketat, tidak memberikan syarat-syarat yang berat. Hatta yulhiqu bil muhajirin wal ansor man fi hukmihim. Nah, sehingga kelompok ini memasukkan orang-orang yang bukan muhajirin dan ansor masuk dalam makna sahabat, karena mereka dihukumkan seperti muhajirin dan ansor. Wa minhum man yatasahaluna fihi. Dan ada lagi kelompok ulama yang sangat mempermudah makna sahabat. Nah, sehingga kelompok yang terakhir ini fayudkhiluna tulaqa wal qutaqa wa ghairuhum min al-a'rab fi makna sahabat hatta dakhala ma'hum man sa'at siratuhu wa fasadat akhlaquhu. Nah, kelompok ini sangat mempermudah sekali makna sahabat. Pokoknya bagi mereka, siapa yang telah melihat Nabi, ketemu Nabi, masuk Islam, nanti dalam keadaan Islam, dia sahabat. Siapa saja, muhajirin, ansor, ataupun at-tulaqa. At-tulaqa itu yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, atau al-utaqo, yaitu kelompok orang-orang Arab pedusunan yang masuk Islam setelah perang Hunain, dan seterusnya. Semua mereka masukkan ke dalam makna sahabat. Nah, inilah perbedaan definisi
di antara ulama tentang makna sahabat. Tapi di sini saya mau ingatkan, amma ta'riful masyhur, sedangkan ta'rif definisi yang paling populer yang dikenal oleh masyarakat kaum muslimin dari zaman dulu sampai sekarang, dari Arab sampai ke Cina, dari Eropa sampai ke Indonesia, adalah definisi yang diletakkan oleh para ulama hadis. Jadi ta'rif sahabat al-masyhur indan nas, yaitu inna man ra'an nabiyya aw laqiyahu musliman wa mata 'ala al-islam fa huwa sahabi. Jadi barang siapa yang bertemu dengan Nabi atau pernah melihat Nabi dan masuk Islam serta meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka dia adalah sahabat. Definisi ini terkenal di tengah-tengah umat Islam. Dan definisi inilah yang umumnya diambil oleh para ahli hadis, ulama hadis. Beginilah definisinya. Sedangkan ulama usul itu mendefinisikannya lebih ketat. Ada ulama usul yang mendefinisikan sahabat itu nggak cukup hanya dengan pernah ketemu Nabi, pernah lihat Nabi masuk Islam, meninggal dalam Islam, tapi harus tulul mudarasah, harus pernah duduk lama bersama Nabi, sekurang-kurangnya 2 tahun dia duduk bersama Nabi, ikut ngaji dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Jadi kalau baru ketemu sekali 2 kali, nggak pantas disebut sahabat. Ini menurut ulama usul. Kalau menurut ulama hadis tidak. Walaupun ada tamu dari kampung terpencil masuk ke kota Madinah, ketemu Nabi, masuk Islam, terus pulang ke kampungnya, sampai akhir hayatnya nggak pernah ketemu Nabi lagi, menurut ahli hadis itu tetap disebut sahabat. Tapi kalau menurut ahli usul itu tidak termasuk sahabat, karena tidak ada tulul mujalasah, itu tidak bergaul mendampingi Nabi dalam masa yang cukup, hanya cuma beberapa saat saja. Ada lagi ulama usul yang menambahkan, enggak cukup hanya dengan tulul mujalasah, duduk 2 tahun bersama Nabi, belum cukup disebut sahabat kalau belum pernah ikut perang bersama Nabi minimal 2 kali perang. Jadi walaupun dia 7 tahun, 8 tahun duduk sama Nabi, tapi nggak pernah ikut perang bersama Nabi, menurut kelompok ini belum patut disebut sebagai sahabat Nabi. Tapi kalau dia pernah ikut perang, minimal 2 kali perang, maka baru pantas disebut sebagai sahabat Nabi. Nah kemudian ada lagi ulama usul yang menambahkan lagi, nggak cukup cuma sekedar ikut perang 2 kali bersama Nabi, tapi setelah Nabi wafat, dia ada meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, kalau dia nggak ada meriwayatkan hadis dari Nabi, dia belum lengkap syarat untuk menjadi sahabat. Ada lagi ulama usul yang menambahkan, yang disebut sahabat itu bertemu Nabi, lihat Nabi dengan syarat dia bukan lagi masa kecil, tapi sudah dewasa. Jadi kalau bertemu Nabinya usianya belum dewasa, sampai Nabi meninggal dunia dia belum dewasa melihat Nabi, dia belum pantas disebut sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu harus ada syaratul bulugh, harus ada syarat kedewasaan. Nah jadi kalau saya mau rinci, ini ada belasan definisi. Nah indah ahli usul. Jadi antara ahli hadis dengan ahli usul itu punya definisi yang berbeda. Ahli hadis definisinya sederhana, ahli usul definisinya lebih ketat, lebih cermat, lebih teliti, lebih hati-hati, dan lebih berat syarat-syaratnya ketimbang ahli hadis. Nah pertanyaannya, kenapa ahli hadis punya definisi yang begitu gamblang, simpel? Sebab urusan ahli hadis hanya urusan meriwayatkan hadis. Jadi
Jadi nggak terlalu luas. Dia hanya urusan meriwayatkan hadis. Hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai sahabat Nabi dari Nabi. Nah, sehingga mereka perlu untuk mendefinisikan sahabat sesederhana mungkin supaya nanti dalam periwayatan hadis mereka tidak terlalu luas untuk mengenal tabaqat sanad daripada hadis tersebut. Sedangkan ahli usul, mereka itu bukan hanya sekedar untuk meriwayatkan hadis, tapi juga bicara tentang sumber hukum. Nah, bicara juga tentang bagaimana menggali hukum dari sumbernya. Karena mereka terbiasa dengan metodologi penggalian hukum Islam dari sumbernya, maka mereka sangat hati-hati dan mereka meletakkan syarat yang berat serta ketat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ini adalah sepintas perbedaan pendapat di antara ulama tentang definisi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa definisi sahabat yang disampaikan oleh ahli hadis lebih populer, lebih terkenal dibandingkan definisi hadis para ulama usul? Jawabnya, karena ulama hadis, tulisan-tulisan hadis mereka jauh lebih banyak ketimbang karya-karya usul. Jadi kitab yang menyangkut hadis lebih banyak daripada kitab yang menyangkut ilmu usul. Itu yang pertama. Tentunya yang kitabnya lebih banyak, lebih mudah terserap, lebih mudah tersosialisasi, lebih mudah populer. Yang kedua, karena definisi ulama hadis, saudara, ini yang sering menjadi perbincangan. Nah, karena kan ilmu hadis di mana-mana kan dipelajari, di masjid, di musola, di majelis-majelis taklim, hampir di semua tempat ilmu hadis dipelajari. Beda dengan ilmu usul. Ilmu usul itu hanya dipelajari di majelis-majelis khusus, majelis-majelis tertentu. Sedangkan ilmu hadis dipelajari di banyak majelis, sehingga definisi sahabat yang dipopulerkan oleh para ulama hadis itu yang lebih tersebar, lebih tersosialisasi dibandingkan definisi para ulama usul. Yang ketiga, definisi ulama hadis simpel, mudah dihafal, mudah diingat, mudah dipahami oleh orang awam. Kan simpel. Siapa yang pernah lihat Nabi atau ketemu Nabi, masuk Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dia sahabat, selesai. Orang awam mudah menghafalnya, mudah mengenalnya. Tapi definisi yang diletakkan oleh ulama usul ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini begitu ketat, bahkan ada yang berat, sehingga tidak mudah untuk dihafal oleh orang-orang awam atau masyarakat umum. Nah, itulah sebabnya kenapa definisi ulama hadis lebih populer daripada definisi ulama usul. Nah, baiklah. Terlepas daripada perbedaan definisi tersebut, yang jelas para ulama sepakat bahwa mencintai para sahabat Nabi hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi siapa yang tidak mencintai sahabat Nabi, dia berdosa. Apalagi kalau sampai dia mencaci maki para sahabat Nabi. Yang kedua, yang ingin saya ambil di sini garis bawahi, terlepas daripada perbedaan para ulama tentang definisi sahabat, yang jelas mereka sepakat. Nah, ini yang menarik, bahwa semua muhajirin dan ansor adalah sahabat Nabi. Jadi muhajirin dan ansor tidak pantas untuk diperdebatkan. Muhajirin dan ansor itu di kalangan ahlus sunnah boleh dikatakan sudah mujma' alaih, artinya sudah disepakati bahwa siapapun yang termasuk muhajirin dan ansor adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara tentang muhajirin dan ansor, kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu khususnya di dalam surat At-Taubah ayat 118.
Wallahu subhanahu wa ta'ala qala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang lebih dulu, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan dari golongan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansor bi ihsan, yaitu dengan kebajikan, dengan kebaikan. Ada apa dengan mereka? Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi Allah yang sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah ridho kepada muhajirin, Allah ridho kepada ansar, dan Allah juga ridho kepada mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Bahkan Allah janjikan, Allah sudah siapkan wa'adda lahum jannat, dan Allah sudah siapkan untuk mereka, untuk muhajirin, untuk ansar, dan untuk orang-orang yang mencintai muhajirin dan ansar, mengikuti muhajirin dan ansar, yaitu surga-surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Surga yang mana? Tajri tahtahal anhar, yang di dalamnya mengalir aneka sungai. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan khalidina fiha abada, mereka akan menjadi penghuni surga selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itulah kemenangan yang besar. Berdasarkan ayat ini, surat At-Taubah ayat 100, maka sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa muhajirin dan ansor adalah sahabat Nabi yang wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib untuk menjadi panutan kita semua, dan wajib kita yakini bahwa Allah meridhoi mereka. Allah firmankan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau sekarang ini kita sering dengar menyebut nama sahabat, kita jawab radhiyallahu an. Itu berasal dari Al-Quranul Karim. Sebelum kita ucapkan itu, Allah yang sudah memfirmankannya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita dengar nama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Kita dengar sahabat muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan dengan muqaddimah pengantar ini, sebelum kita masuk ke potret kehidupan sahabat, setidaknya kita tahu bagaimana manzilah sahabat di sisi Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Anak-anak Islam, kalau kau masuk ke rumah keluargamu, jangan lupa memberikan salam. Kenapa? Karena salam yang kau berikan akan menjadi penyebab turunnya barokah untuk engkau dan keluargamu.